Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu tentunya dalam rangka fastabiqul khairat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Di depan kita ada buku yang sangat bagus, ya, Sahihul Adabil Islamiyati, ya. Bagaimana kita membenarkan adab-adab kita dalam ketentuan syariat ajaran agama kita, ya. Insyaallah kita akan coba menggali sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang memang harus dilakukan ketika itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan dari kitab ini terkait adabul istiqadhi, artinya adab-adab ketika kita bangun tidur. Ya, ternyata teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin selama ini kita tidur kemudian bangun tidur ya dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Kita tidak paham atau memang kita paham tapi kita lupa. Ya, terkait dengan bagaimana adab yang harus kita lakukan di saat kita hendak mau tidur dan nanti akan kita bangun dari tidur kita. Dijelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyebut namanya ketika kita bangun dari tidur kita. Ini berdasarkan Rawal Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha madja'ahu minal lail, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi mau beristirahat, artinya beliau mau tidur di malam hari sallallahu alaihi wasallam, wada'a yadahu tahta khaddihi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mau tidur, maka Nabi meletakkan tangannya itu di bawah pipinya, ya. Nabi meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma bismika amut wa ahya. Allahumma, ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu, amut, aku mati, wa ahya, dan aku dibangkitkan kembali. Wa idza istaiqadha qal, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun dari tidurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, yaitu zat, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, dari setelah kami diwafatkan, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Hadis ini disampaikan oleh Al-Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Apa yang kita ambil dari sepintas hadis yang kita dengarkan, pelajarannya yang pertama, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika kita hendak berangkat untuk beristirahat di malam hari. Maka hal yang harus kita lakukan ketika kita hendak mau tidur, letakkan tangan kita di bawah pipi kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku dibangkitkan. Kemudian setelah kita bangun dari tidur, kita diperintahkan juga untuk membaca doa dari bangun tidur itu. Ya, alhamdulillah
alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, sebenarnya kalau kita ingin mengkaji dengan baik, maka doa tidur dan doa dari bangun tidur telah memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi diri kita terkait permasalahan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Abadan, tidak selamanya. Tetapi ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga doa ini hendaknya menjadi pembelajaran yang bagus dan baik bagi diri kita. Ya, hakikatnya sangat luar biasa, memberikan pelajaran yang sangat penting, dan ini mengingatkan kita terkait dengan masa kontrak kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah datang dan Allah tetapkan untuk kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang Allah sudah takdirkan pada diri kita. Maka adab ini harus kita jadikan sebagai pelajaran penting pada diri kita terkait dengan doa ketika kita hendak mau tidur dan doa ketika kita bangun dari tidur. Maka sekali lagi memberikan pembelajaran penting pada diri kita, kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah sesungguhnya tidak abadi. Artinya kita memiliki jangka waktu tertentu yang ketika Allah memanggil kita maka kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sunnah-sunnah lagi yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan istirahat kita yang terakhir. Itu diantaranya kita berwudu sebagaimana kita berwudu melaksanakan sholat. Kemudian kita membaca surat-surat tertentu semisal surat Al-Baqarah ayat 255, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan yang lainnya yang ingin kita bacakan. Ya, tapi yang disunahkan seperti yang kami sebutkan di atas. Kemudian tidur kita itu posisinya kita miring kanan. Lantas kita membaca doa yang sudah kita sampaikan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Allahumma bismika amut wa ahyah. Kemudian kita bangun dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan insyaallah ketika kita mampu melakukan hal yang demikian, maka akan memberikan keberkahan pada kehidupan kita karena kita telah menjalankan adab-adab Islam yang memang harus kita lakukan secara benar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa menjadi ibrah, pelajaran penting bagi diri kita tentang adabul islamiyah, adab-adab seorang muslim yang harus dia lakukan semasa dia masih hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.